Hai anak soleh solehah, walaupun belajar di rumah, tetap semangat dalam belajar. Pembelajaran PAI kali ini sampai di bab 2 dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan makna dari sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Siswa mampu menunjukkan contoh dan mengimplementasikan sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Siswa mampu menunjukkan dalil terkait sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang diberi kepercayaan dari seseorang lalu mengkhianati amanah tersebut. Sering juga kita konsisten istiqomah dalam melakukan kegiatan dan juga kita jumpai orang yang tidak menepati janji dan berbohong. Nah, sekarang yang kita bahas, apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jika kita katakan sesuatu tidak sesuai kenyataan, itulah yang dikatakan bohong. Dan jika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, itulah yang dikatakan dusta. Bohong dan dusta adalah lawan kata dari jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurigai. Kita harus jujur, berani jujur, hebat! Kunci untuk kehidupan lebih baik adalah kejujuran. Sesuai hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Anak-anak, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Terkadang seseorang sangatlah sulit dan berat untuk berkata jujur, akan tetapi jujur harus kita lakukan agar bisa dipercaya orang. Contoh Nabi Muhammad SAW dengan kejujuran, beliau menjadi orang yang paling terpercaya sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang dapat dipercaya. Anak-anak, menjadi seorang muslim kita harus bisa mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Hikmah dan manfaat dari kamu memiliki perilaku jujur adalah mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapat banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu tentang amanah. Mari berperilaku amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan agar dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lain-lain.
Dapat disimpulkan bahwa amanah itu sangatlah penting. Menjaga kepercayaan orang lain itu sangat penting. Kita harus berlatih bertanggung jawab, mulai dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab atas piket kebersihan, belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan amanah dari guru untuk menyelesaikan tugas. Menjaga sholat juga merupakan bagian dari menjaga amanah dari Allah. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasul bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum." Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Macam-macam dan bentuk amanah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak dasar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanata ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Hikmah berperilaku amanah. 1. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi dengan sama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. 2. Menjaga rahasia. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. 4. Memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu mari berperilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Hikmah perilaku istiqomah. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. 2. Orang yang istiqomah akan mendapat kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus hingga faham.
4. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembahasan bab 2 dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.